Dengar wes cerita bahwa YouTube ini memang ada nilai secara apa namanya ada finance ya, betul. Nilai finansial gitu. Gimana sih saya coba cari tahu, ternyata Pak Deddy pun juga dapat bantuan dari posting ini. Ternyata saya salut juga sama Pak Deddy, sampai gaji beliau, gaji dari apa namanya DPR RI, terus dari YouTube semua itu diberikan untuk santunan atau donasi untuk diberikan secara cuma-cuma semuanya. Jadi dari sekian banyak pemberian itu ya itu dari hasil itu gitu. Iya betul. Nah, saya pikir kenapa enggak? Betul. Kita juga sama Nurjen, ya udah kita serahkan aja sama Nurjen, saya gitu. Terbesit dalam pikiran yang benar tuh. Tapi kan saya nggak bisa full dan nggak bisa ngedit, nggak bisa apa gitu. Nah ngobrol sama Nurjen, cek Nurjen teh gini. Pak, Bapak Abdi cina mau dibikinin YouTube, cina gitu konten channel YouTube sama channel ya, channel YouTube cina sama ini ya channel YouTube, channel YouTube, naon, sok buru, nggak apa, naon, channel ya channel YouTube. channel YouTube ya udah cintanya tuh cinta ke Jen kieu lamun ayeuna fokus ka nu channel YouTube betul usaha kumaha Jen teh ulah ngaran cabang opatan eta teh menang duit lain ieu nu katingalin jeung nu katen ku saya cinta Jen dan ujug-ujug menang begitu sajanya betul terus itu kan proses lama betul bari tahunan bari atau kumaha itu kalau YouTube tergantung proses cepatnya dari subscriber sama jam tayang kan. Kalau syarat seperti masuk monetis seperti di video Kang Deddy kan, Pak Deddy itu banyak misalkan di dalam video ada iklan kan. Nah itu yang menjadi yang dapat gaji itu dari iklan itu. Pak Deddy juga dapat gaji itu dari iklan itu. Cuman awalnya harus punya 1.000 subscriber sama jam tayangnya 1.000. Betul. 1.000 itu berapa? 1.000 subscriber. Oh, berarti yang saya udah bisa. Ya udah bisa, itu mah tinggal didaftarin. 5.000. Itu mah kalau syarat awalnya 1.000. Syarat awalnya. Nah, kalau lebih dari itu kan udah lebih bagus gitu. Sama jam tayang tontonan penonton 4.000 jam gitu. 4.000 jam. Betul. Nah, seperti itu jadi Nurjen. Kalau yang punya saya bisa dilihat berapa jam? Oh, bisa nanti tinggal kita dilihat aja di Chrome-nya. Kalau di Chrome, apa namanya? Aplikasi itu. Aplikasi di Google Chrome. Oh, di Google Chrome. Jadi jangan di aplikasi YouTube. Ngambil apa itu? Download aja di handphonenya ada nggak Google Chrome? Ada. Oh iya, tinggal login ke Google Chrome, nanti kita lihat jam tayang sama 1.000 subscriber misalkan udah masuk, udah tinggal didaftarin aja. Tapi daftarnya kemana itu? Tapi nanti tinggal bikin akun dulu Google AdSense. Pak Asepnya bikin dulu akun Google AdSense gitu. Jadi untuk pembayarannya nanti misalkan udah mencapai 1.000 subscriber sama 4.000 jam, terus banyak yang nonton, nanti pendapatannya masuk ke Google AdSense. Nah dari Google AdSense nanti ditransfer lagi tanggal 21 tiap gajiannya gitu. Gitu. Cuman itu juga nggak bisa langsung gajian, kita harus tanggal 21. Iya, kalau setiap gajiannya tanggal 21. Tapi itu juga harus nunggu dulu surat PIN AdSense gitu. Untuk verifikasi pembayaran misalkan nomor rekening Pak Asep nanti di situ itu berapa di tahapan pertama itu sampai misalkan 4.000 jam tayang misalkan itu berapa nilainya? Apanya? Pendapatan. Kalau dari situ belum ada pendapatan. Kalau nanti udah ada iklan, udah ada iklan nih beberapa hari atau beberapa minggu kan udah bagus gitu, misalkan iklannya ada banyak yang nonton bagus, ada penghasilan kita misalkan $10 nih. $10 terus kita verifikasi dulu akun kita, meminta PIN ke AdSense-nya itu. Nah dari situ, dari Google AdSense-nya nanti kita kirim PIN itu untuk memasukkan rekening kita gitu, verifikasi rekening kita di Google AdSense-nya. Jauh kene atuh. Wah, sugan teh 1.000 subscriber terus 4.000 jam tayang jual langsung menang duit. Enggak, masih jauh. Wow. Tapi emang kalau misalkan view-nya bagus terus misalkan puluhan ribu, ratusan ribu view ya lumayan juga gitu.
Makanya nanti Nurjan kalau mau bikin YouTube jangan fokus di YouTube gitu. Tapi kalau dia kan entrepreneur nih. Dia mah fokus aja gitu berusaha. Iya, cuman fokus usaha. Kalau untuk YouTube dia bisa paling sehari-hari atau misalkan nggak ada kegiatan, dia baru bikin nge-vlog atau misalkan mau ada yang dagang nih, mau direkam juga sama Nurjan, mau dibantu. Kalau misalkan Nurjan udah jadi bos, mau diborong nih dagangannya, boleh. Kalau misalkan belum jadi bos Nurjan, jangan diborong, cukup dipromosiin aja gitulah dagangannya. Ya tolong bantu dijual, dibeli gitu dagangannya. Gitu kan udah cukup membantu dagangan orang tersebut juga. Ya, tadinya gini sih, maksud saya tuh karena dia memang ya dalam benak dan pikirannya bahwa tadi sempat ngomong gini, Abi kan tidak melakukan channel YouTube. Ya. Asumsi yang saya tangkap bahwa Nurjan ini ketika jadi YouTuber, katakanlah baru beberapa kali terus masukin, terus udah dapat uang gitu. Ya, artinya memang saya salut dengan pemikiran dia bahwa apapun langkah dia, ya tujuannya bahwa untuk mendapatkan sebuah bentuk ikhtiar mencari kifayah atau uang gitunya, karena memang tanggung jawab dia, neneknya, adiknya dan sebagainya sangat besar sehingga termotivasi untuk mencari uang. Nah, di dalam benaknya Nurjan ini punya asumsi bahwa bikin YouTube, bikin konten, dapat uang. Nah itu ternyata salah, Jen. Iya. Jadi bukan salah ya, artinya kurang tepat. Itu perlu proses, perlu tahapan. Termasuk yang punya saya pun juga ini, saya pikir bahwa jual 1000 subscriber teh langsung menang duit. Enggak, masih ada tahapan. Masih ada tahapan. Jadi gini, akhirnya ini mas saran saya. Akang kan gawe nih dalam editing, ngeditna, merenanya, terus untuk apanya gitu. Gimana kalau kita kerjasama aja, termasuk mungkin teman-teman yang suka ngevlog gitunya, teman-teman yang YouTuber juga gitu. Kita sama-sama kerjasama, kita kerja bareng. Boleh misalkan akun Nurjan, nanti siapa ya yang megang, baik itu boleh sama saya atau mau kan sama Akang, atau bisa aja akun punya saya yang Asep Kuwu channel ini kita jadikan penghasilan. Itu bagaimana nih cara mendapatkan penghasilan. Nah, hasil daripada penghasilan itu kita serahkan ke Nurjan. Gimana supaya ini dia entrepreneur, udah pokoknya hasil tina YouTube saya kita serahkan aja. Betul. Gitu. Ke Nurjan gitu ta. Nah, entong Nurjan kudu capek-capek mengupload ya itu sesekali lah. Entong kudu capek-capek ngedit, masukkeun, naikkeun, kudu ka dieu dan sebagainya. Udah biar kami, saya, Akang dan teman-teman yang lain, YouTube yang lain bergabung, Asep Kuwu channel ini dijadikan penghasilan buat dia. Saya ridho, ikhlas. Bisa. Sok aja hasilnya, mangga. Iya. Buat dia gitu. Nah, teman-teman yang bantuin nih, kirim gambar, transfer gambar, tolong balikin, saya langsung naikin gitu. Betul. Ya atau misalkan bantu naikin lah di rumah gitunya. Dan saya banyak kerjaan yang lain gitu. Ya ulah sampai nebegangnya kejadian malam tadi gitunya. Maaf nih untuk yang subscriber di Asep Kuwu channel yang komen kenapa pendek-pendek, ya itu tadi ketika saya upload itu menghabiskan waktu untuk yang 16 menit, satu malam saya nggak tidur gitu. Lama itu nunggunya, makanya jadi saya pikir udahlah 30 detik atau 30 menit 30 detik munculin supaya cepet, karena nunggunya lama gitu. Karena kalau 30 detik kan cepet ya, langsung muncul ya udah, mending yang gituan. Iya, makanya harus proses editing itu bisa jadi bisa
Itu kan kalau Pak Asep kan dari file mentahan itu bisa berapa 16 menit itu bisa berapa giga kan? Kecuali kalau misalkan proses editing ada cut sedikit bisa nanti nggak nyampe berapa giga gitu. Si ukurannya bisa sedikit dikompres sedikit, nah baru di-upload. Itu mah kan misalkan 16 menit itu bisa berapa giga gitu. Kalau melalui proses editing dulu kita proses terus ekspor ke yang baru nanti nggak nyampe segitu gitu. Nanti bisa dilihat di file mentahannya itu 16 menit berapa giga itu. Tapi kalau udah proses editing bisa dari misalkan 16 menit nih, misalkan 5 giga, tapi udah melalui proses editing itu bisa turun ke 1 giga atau ke 800 MB misalkan gitu. Oh, adanya mending gitu. Iya. Berarti emang harus ada editing dulu sedikit. Nah, kumaha tah? Cek Akang kira-kira kalau misalkan kayak gitu tadi bahwa kita kerjasama, kita kumpulin teman-teman dan kita minta bantuan juga teman-teman YouTube yang suka YouTuber yang suka nonton YouTube untuk membantu subscribe, share, komen apa dan sebagainya yang menghasilkan untuk Nurjen. Jadi salah satu bentuk donasi untuk Nurjen itu ya membantunya seperti itu. Iya betul. Betul nggak? Betul. Jadi betul banget. YouTube itu menghasilkan secara finance itu karena memang viewers atau tayang. Betul Kang. Tolonglah kalau Anda berdonasi untuk gitu. Jadi Nurjen membantu Nurjen itu nggak harus berdonasi dengan uang secara cash. Tinggal buka aja. Jadi dengan mengikuti kegiatan hari-hari Nurjen, menonton Nurjen, dari viewer YouTube itu jadi bisa menghasilkan uang. Nurjen. Nah, hasil yang didapatkan maksud saya tadi yang akun saya ini asal Bubu Channel udah daripada ayeuna bikin lagi. Betul Kang. Pertimbangannya kan mulai dari awal mungkin ya. Ya, maaf mungkin. Satu mulai lagi dari awal. Betul. Kedua butuh proses yang lama. Ketiganya mungkin ini kan nanti ada transfer bank apa dan berkaitan dengan administrasi. Betul kan, emang syarat Edison juga minimal usianya itu harus punya KTP sama usianya harus 17 tahun kan. Nurjen belum punya KTP mungkin ya. Sama usianya juga mungkin masih di bawah 17 tahun. Iya. Emang syarat Edison juga itu harus memenuhi harus memenuhi syarat Edison usia 17 dan punya KTP juga. Soalnya kan nanti ada rekening pembayaran dia. Nah, itu ditransfer ke dia gitu. Ke nomor rekening yang didaftarin gitu. Iya, makanya. Nah, maksud saya gitu, kumaha cek Akang kalau misalkan seperti itu, terus siapa nih yang bisa kita rangkul juga teman-teman yang suka ngedit, yang bisa bagi ngedit, yang bagian ngupload atau misalkan nguploadnya sama saya atau sama gimana lah. Mungkin yang penting bahwa ini mutlak bahwa saya tidak jujur aja tidak ada tendensius kepentingan untuk mencari keuntungan untuk saya ya. Mutlak bahwa gimana nih, bahkan jujur aja saya nggak blank untuk YouTube, saya nggak tahu lah.